Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian. Karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Malam itu jalan desa terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya kekuningan yang redup dan bergetar tertiup angin. Langkah kaki terus melaju tanpa irama, sementara udara terasa berat, seperti menekan dada. Setiap tarikan napas terdengar terlalu jelas di telinga sendiri, dan perasaan tidak nyaman tumbuh tanpa sebab yang pasti, seolah ada sesuatu yang ikut berjalan di belakang, namun tak terlihat. Suara dedaunan bergesekan pelan. Di sisi jalan terdengar seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Bau tanah basah bercampur anyir samar memenuhi udara, membuat tengkuk terasa dingin, meski keringat mengalir di pelipis. Setiap beberapa langkah, perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada mata yang menempel di punggung dan mengikuti setiap gerakan tanpa berkedip. Bayangan pepohonan di kanan kiri jalan tampak memanjang tidak wajar ketika disinari lampu motor yang redup. Ada siluet putih samar di ujung pandangan, muncul sekilas, lalu menghilang begitu saja. Jantung berdegup lebih cepat, bukan karena lelah, melainkan karena naluri yang berteriak bahwa malam ini bukan malam yang aman untuk berjalan sendirian. Langkah dipercepat tanpa sadar, namun suara lain ikut menyesuaikan dari belakang. Bukan langkah kaki, melainkan gesekan halus seperti kain panjang yang diseret perlahan di atas tanah. Setiap kali mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau dedaunan, suara itu justru terdengar semakin dekat, semakin jelas, dan semakin terasa nyata. Perasaan dingin merambat dari kaki hingga ke tulang punggung. Ketika bulu kuduk berdiri serentak, udara di sekitar terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seolah malam menahan napas. Dalam kesunyian itu, ada kehadiran yang tak kasat mata, namun begitu terasa, mengikuti dari jarak yang tak pernah terlalu dekat, namun juga tak pernah benar-benar menjauh. Udara malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin, seolah suhu turun tanpa peringatan. Napas mulai terlihat tipis di depan wajah, padahal sebelumnya tidak demikian. Jalan yang dilewati terasa semakin sempit, padahal tidak ada perubahan nyata pada bentuknya. Lampu motor berkedip pelan, cahayanya melemah, lalu kembali terang, menciptakan bayangan yang bergerak tidak wajar di permukaan tanah. Bau anyir semakin kuat, bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang seharusnya tidak tumbuh di sepanjang jalan ini. Perut terasa mual dan kepala terasa berat, seperti ditekan dari segala arah. Setiap kali cahaya lampu menyapu sisi jalan, selalu ada kesan bahwa sesuatu berdiri terlalu dekat. Hanya saja, selalu berada tepat di luar jangkauan pandangan. Suara kain yang terseret kini disertai bunyi lain yang lebih halus, seperti desahan panjang yang tertahan. Suara itu tidak berasal dari satu arah tertentu, melainkan menyelimuti seluruh ruang di sekitar. Malam terasa lebih pekat, dan jarak pandang seolah dipangkas, membuat ujung jalan tampak semakin jauh dan tidak pernah bisa dicapai. Bayangan putih kembali muncul, kali ini lebih jelas dan lebih lama bertahan. Bentuknya tinggi, kurus, dan melayang sedikit di atas tanah. Rambut hitam panjang menjuntai menutupi wajah, bergerak perlahan, seakan terendam air. Meski tak terlihat jelas, keberadaannya begitu nyata, hingga dada terasa sesak hanya dengan menyadarinya. Langkah semakin cepat, namun kehadiran itu ikut mendekat tanpa suara langkah. Tekanan di telinga semakin kuat, disertai dengungan halus yang membuat kepala berdenyut. Ada perasaan pasti bahwa apapun yang mengikuti tidak sekadar lewat, melainkan sengaja memilih, mengamati, dan menunggu saat yang tepat untuk semakin mendekat. Jalan desa mendadak terasa asing, seolah berubah menjadi tempat yang belum pernah dilewati sebelumnya. Rumah-rumah di sisi jalan tampak gelap tanpa satu pun cahaya, seperti bangunan kosong
yang telah lama ditinggalkan. Udara menjadi lembab dan berat, menekan dada hingga napas terasa pendek. Setiap meter yang dilalui justru membuat rasa aman semakin menjauh. Suara desahan halus kini terdengar lebih dekat, tepat di belakang, mengikuti irama napas sendiri. Bau bunga Kamboja semakin menusuk, bercampur anyir yang membuat tenggorokan terasa pahit. Lampu motor kembali berkedip, dan setiap kali redup, ada bayangan putih yang tampak semakin tinggi dan semakin jelas di belakang. Rambut panjang hitam itu terlihat menjuntai hingga hampir menyentuh tanah, bergerak pelan tanpa tertiup angin. Tubuh putih pucatnya tampak melayang rendah, tidak menyentuh jalan yang dilalui. Meski wajahnya masih tertutup rambut, ada perasaan kuat bahwa mata di baliknya sedang menatap tanpa henti, mengunci, dan tidak berniat melepaskan. Suasana malam mendadak menjadi sunyi total, tanpa suara serangga atau angin. Dalam kesunyian itu, degup jantung terdengar terlalu keras, seperti gema di ruang kosong. Setiap kali mencoba mempercepat laju, kehadiran itu justru terasa semakin dekat, seolah jarak hanya ilusi yang sengaja dibiarkan. Tekanan di kepala semakin kuat, disertai rasa dingin yang merambat dari tengkuk hingga ke punggung. Ada kesadaran mengerikan bahwa sosok itu tidak sekadar mengikuti, melainkan menunggu momen tertentu saat tubuh dan pikiran benar-benar lelah untuk menunjukkan dirinya sepenuhnya tanpa lagi bersembunyi di balik gelap. Jalan yang dilalui perlahan berubah menjadi lintasan sunyi tanpa ujung. Permukaan aspal terasa lebih kasar, seolah berganti menjadi tanah lembab yang menyerap cahaya. Lampu motor semakin redup, meninggalkan cahaya sempit yang hanya menerangi beberapa meter ke depan. Di luar lingkar cahaya itu, kegelapan terasa hidup dan menunggu. Udara dingin kini menembus pakaian, menusuk kulit seperti jarum halus. Setiap tarikan napas terasa berat dan tidak utuh. Bau Kamboja bercampur anyir semakin pekat, seolah sumbernya berada sangat dekat. Perasaan pusing datang bergelombang, membuat pandangan sesekali berkunang-kunang. Bayangan putih kini tidak lagi berada di belakang. Pantulannya muncul samar di sisi jalan lalu di depan, lalu menghilang kembali. Pergerakannya tidak mengikuti arah logis, melainkan berpindah tanpa jarak. Rambut hitam panjang itu terlihat bergoyang pelan, dan sesekali ujungnya tampak terangkat seolah menyentuh udara. Tekanan hebat terasa di dada, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel dan menahan tubuh. Langkah terasa semakin berat, seakan kaki melangkah di atas lumpur kental. Malam terasa semakin sunyi, namun dalam kesunyian itu ada kehadiran yang begitu padat hingga ruang terasa sesak. Kesadaran perlahan dipenuhi keyakinan mengerikan bahwa sosok itu tidak lagi sekadar mengikuti. Ia mulai mengelilingi, mempelajari, dan mempersempit ruang gerak. Setiap denyut jantung terasa seperti hitungan mundur, mendekatkan pada saat ketika malam tak lagi memberi jarak untuk melarikan diri. Cahaya lampu motor tiba-tiba padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan pekat yang menelan jalan dan sekitarnya. Dalam gelap itu, udara terasa bergerak pelan, seperti sesuatu melayang sangat dekat. Suhu turun drastis hingga napas terasa membeku di dada, dan tubuh menggigil tanpa bisa dikendalikan. Aroma bunga Kamboja kini begitu kuat hingga membuat kepala berdenyut. Bau anyir yang menyertainya terasa segar dan busuk dalam waktu bersamaan, memenuhi rongga hidung dan tenggorokan. Ruang di sekitar terasa menyempit, seolah malah menekan dari segala arah dan tidak menyisakan celah untuk bergerak. Dari kegelapan, sosok putih itu muncul perlahan tanpa suara. Tubuhnya melayang rendah, rambut hitam panjang menjuntai hingga menutupi seluruh wajah. Kulitnya pucat kebiruan, terlihat samar namun jelas cukup untuk dikenali. Kehadirannya membuat udara terasa berat, seakan gravitasi berubah hanya di sekitarnya. Meski wajahnya tertutup, ada perasaan kuat bahwa mata di balik rambut itu terbuka lebar dan tidak berkedip. Perhatian sosok itu terasa menempel
dingin dan menusuk. Setiap detik yang berlalu membuat jarak semakin tipis, hingga keberadaannya terasa hampir menyentuh. Meski belum terlihat banner-banner mendekat, malam sepenuhnya diam, tanpa suara apapun selain detak jantung sendiri. Dalam keheningan itu, rasa takut tidak lagi berupa dugaan, melainkan kepastian. Sosok itu tidak menunjukkan niat menyerang, namun justru menunggu, menikmati ketakutan yang tumbuh, dan memastikan bahwa pelarian bukan lagi sebuah kemungkinan. Udara di sekitar terasa berhenti, seolah malam menahan seluruh geraknya. Tubuh sulit digerakkan, bukan karena lelah, melainkan karena tekanan tak kasat mata yang menempel erat. Kegelapan di sekeliling terasa lebih padat, seperti kabut hitam yang menyerap suara dan cahaya sekaligus, membuat dunia terasa terisolasi sepenuhnya. Sosok putih itu kini terasa berada sangat dekat, begitu dekat hingga hawa dinginnya menyentuh kulit. Rambut hitam panjangnya bergerak pelan, dan ujung-ujungnya terasa menyapu udara di sekitar wajah. Bau Kamboja bercampur anyir menusuk lebih tajam, membuat dada terasa sesak dan napas semakin pendek. Pandangan mulai kabur, dan ruang di depan mata tampak bergetar halus. Di balik tirai rambut hitam itu, bayangan wajah samar terlihat tidak wajar, terlalu pucat dan terlalu kosong. Kehadirannya memancarkan rasa hampa yang menelan pikiran, membuat ketakutan berubah menjadi perasaan kecil dan tak berdaya. Waktu terasa melambat, setiap detik memanjang seperti menit yang tak berujung. Detak jantung terdengar keras, namun tidak lagi terasa menenangkan. Ada kesadaran dingin bahwa sosok itu tidak membutuhkan sentuhan untuk menyakiti. Cukup dengan berada dekat dan menguasai ruang di sekitarnya. Malam menutup rapat segalanya, dan rasa diikuti berubah menjadi kepastian bahwa jarak telah hilang sepenuhnya. Sosok itu kini bukan lagi berada di belakang atau di sekeliling, melainkan tepat di ambang keberadaan, menunggu saat ketika rasa takut mencapai puncaknya dan tidak menyisakan apapun selain gelap. Kegelapan terasa berdenyut perlahan, seolah hidup dan bernapas bersama ketakutan yang menguasai tubuh. Ruang di sekitar tidak lagi memiliki batas jelas, hanya ada perasaan melayang di antara dingin dan hampa. Keberadaan sosok itu semakin kuat, bukan lagi sekadar terlihat atau terasa, melainkan menekan pikiran hingga sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya sisa kesadaran. Rambut hitam panjang itu tampak bergerak lebih dekat, bukan dengan langkah atau luncuran, melainkan seolah ruang di antaranya menghilang begitu saja. Udara di sekitar terasa semakin berat, menekan paru-paru dan membuat napas terasa tertahan di tenggorokan. Bau Kamboja kini bercampur dengan aroma busuk yang menusuk, membuat kepala terasa ringan dan berputar. Bayangan wajah di balik rambut semakin jelas, meski tetap tidak sepenuhnya terlihat. Ada rongga gelap di tempat seharusnya mata berada, memancarkan kehampaan yang menelan perhatian. Perasaan takut berubah menjadi sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuh, membuat setiap saraf terasa tegang dan nyeri. Malam tidak lagi terasa sunyi, namun dipenuhi kehadiran tak terlihat yang mengelilingi. Tekanan di dada semakin kuat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan dan menekan perlahan. Kesadaran mulai terpecah, dan pikiran dipenuhi gambaran berulang tentang diikuti tanpa akhir. Dalam puncak ketegangan itu, muncul keyakinan mengerikan bahwa sosok tersebut tidak akan pergi. Ia bukan penunggu sementara, melainkan bayangan yang memilih untuk menetap, mengikuti setiap langkah, dan menunggu saat ketika rasa takut benar-benar menguasai segalanya tanpa sisa. Kesadaran perlahan kembali, namun tidak pernah sepenuhnya utuh. Kegelapan mulai memudar, digantikan cahaya pucat menjelang pagi yang terasa dingin dan asing. Jalan desa kembali terlihat, namun suasananya tidak lagi sama. Udara masih menyimpan bau Kamboja yang samar, dan perasaan diawasi belum sepenuhnya hilang. Tubuh terasa ringan sekaligus kosong, seolah sebagian diri tertinggal di malam sebelumnya.
Tidak ada tanda perlawanan atau luka. Namun dada terasa sesak oleh ingatan yang menempel kuat. Setiap bayangan putih di sudut pandang membuat jantung berdegup lebih cepat. Perasaan diikuti tidak lagi terasa sebagai ketakutan sesaat, melainkan seperti bayangan yang menempel di belakang, meski tidak pernah terlihat jelas. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan ganjil yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Aroma bunga kamboja kadang muncul tiba-tiba, meski tidak ada pohon di sekitar. Dalam gelap, ada perasaan bahwa ruang di belakang selalu terisi oleh kehadiran yang diam dan sabar. Bayangan rambut hitam panjang kerap muncul dalam mimpi, tergantung tanpa wajah, melayang tanpa suara. Bangun tidur tidak membawa kelegaan, hanya keyakinan bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Rasa diikuti tetap ada, bahkan di tempat terang sekalipun, seperti pengingat bahwa malam itu belum benar-benar berakhir. Akhirnya muncul pemahaman yang lebih mengerikan daripada teror itu sendiri. Sosok tersebut tidak pernah berniat menampakkan diri sepenuhnya, tidak juga untuk menyerang. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa sejak malam itu tidak ada lagi langkah yang benar-benar sendirian, karena sesuatu telah memilih untuk mengikuti tanpa batas waktu, tanpa jarak, dan tanpa pernah benar-benar pergi.